akuntansi sebagai sistem informasi adalah mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan untuk pengambilan keputusan. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar dalam transaksi akuntansi. Pada tahun 1494, seorang ilmuwan matematika asal Italia yang bernama Luca Pacioli menulis sebuah buku berjudul Summa di Aritmetica Geometria Proportiae Proportionalita yang di dalamnya ditulis sistem buku pencatatan atau yang kita kenal dengan debit dan kredit. Pada tahun 1500-an mulai muncul dua sistem pembukuan pencatatan akuntansi yang dimodifikasi berdasarkan buku Luca Pacioli. Sistem ini dinamakan sistem Belanda dan Inggris atau sistem kontinental. Pada tahun 1800-an, sistem digantikan oleh sistem pembukuan pencatatan mengalami perkembangan sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Sistem ini masih dijadikan sebagai pedoman standar akuntansi di seluruh dunia. Perkembangan terus terjadi hingga akhirnya dibentuklah Komite Akuntansi secara internasional yang disebut International Accounting Standard Committee atau IASC, menerbitkan 41 standar akuntansi yang dikenal dengan International Accounting Standard atau IAS. Selama 27 tahun beroperasi, muncullah pembaharuan pada tahun 2001 yang bernama International Financial Reporting Standard atau IFRS yang setelah itu dengan nama lembaga baru yaitu International Accounting Standard Board atau IASB. Hal ini dilakukan agar pencatatan laporan-laporan akuntansi terus standarisasi secara internasional. Bukti mengenai diterapkannya akuntansi di Indonesia adalah adanya pencatatan pada tahun 1747. Namun, sistem akuntansi yang diterapkan pada saat itu belum mencakup keseluruhan. Sistem pencatatan pembukuan pertama kali muncul di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1642. Kemunculan akuntansi ini ada ketika Belanda masih menjajah Indonesia, yakni pada saat VOC. Sehingga masyarakat tradisional mengikuti cara yang dilakukan oleh pedagang luar negeri Belanda sebagai pencatatan terhadap barang dagangannya. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, perkembangan akuntansi yang selanjutnya adalah ditandai dengan didirikannya lembaga yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI, pada tahun 1957. Pendirian IAI bertujuan agar bisa menjadi wadah dan mengembangkan ilmu pendidikan seluruh akuntan di Indonesia. Ketika tahun 1960 yang merupakan awal mula dari sistem kontinental yang setelah itu digantikan menjadi sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan Amerika. Pada tahun 1974 ditetapkan dengan adanya prinsip akuntan Indonesia atau PAI yang kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1984 yang berpedoman dengan standar internasional yakni IASC. 10 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 1994 diterapkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang masih berpedoman dengan IASC. Hingga pada tahun 2008 digantikanlah pedoman IASC menjadi IFRS hingga saat ini. Tugas akuntansi secara umum dibagi 5, yaitu 1. Menyiapkan, memeriksa, dan menganalisis arsip akuntansi, pernyataan keuangan atau laporan keuangan untuk menilai ketepatan, kelengkapan, dan kesesuaian dengan standar pelaporan dan prosedur operasional. 2. Memberikan laporan kepada pengelola berkaitan kondisi keuangan perusahaan. 3. Menyusun tabel rekening dan menempatkannya pada pos yang tepat. 4. Mengembangkan dan mendokumentasikan semua catatan keuangan perusahaan. 5. Menghitung jumlah pajak terutang dan menyiapkan formulir pajak penghasilan, memastikan pembayaran, pelaporan, dan syarat pajak lainnya terpenuhi. Kode etik akuntan. 1. Tanggung jawab profesi, yaitu selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi. 2. Kepentingan publik, yaitu bertindak dalam kerangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas, yaitu memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. 4. Objektivitas, yaitu harus netral dan bebas dari benturan antara kepentingan pihak tertentu atau pribadi dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. 5. Memenuhi standar kompetensi dan kehati-hatian. 6. Kerahasiaan, yaitu menghormati informasi dan tidak menyebarluaskannya dalam memberikan jasa profesional. 7. Standar teknis, yaitu menjalankan tugas seperti membuat laporan dan mengaudit sesuai standar yang ada dan relevan.